Alhamdulillah kita dipertemukan dalam situasi yang sangat luar biasa. Situasi di mana kita tidak saling bertemu di satu tempat, akan tetapi dipertemukan oleh satu teknologi baru. Satu teknologi di mana seluruh anak bangsa bisa dipertemukan dalam satu tempat walaupun berjauhan. Ini adalah satu perkembangan zaman yang dialami oleh anak-anak yang disebut dengan zaman milenial. Satu zaman yang dimana tingkat kemajuan dan percepatan dunia semakin menunjukkan sesuatu yang sangat cepat dan luar biasa. Nah, dalam situasi seperti ini, seluruh anak negeri harus siap menghadapi, seluruh anak negeri harus siap berpartisipasi. Nah, percepatan yang demikian luar biasa, ini kalau tidak diikuti dengan penguatan-penguatan basis, baik basis yang bersifat sosiologi, baik basis yang bersifat antropologi, baik basis yang bersifat geografi, maka kemudian percepatan ini akan menjauhkan anak negeri dari sejarah di mana dia dilahirkan, di mana dia berada. Dalam hal ini, maka kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon untuk bikin hari jadi, untuk bikin peringatan, adalah sesuatu yang sangat relevan untuk menghadapi situasi seperti ini. Di saat semua serba transnasional, ideologi transnasional, budaya transnasional, budaya melewati bangsa, melewati negara, pengetahuan melewati bangsa, melewati negara, ideologi melewati bangsa, melewati negara, bahkan sekarang penyakit pun melewati bangsa dan melewati negara. Sehingga apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, kita ini sekarang sudah disatukan oleh satu sistem dunia yang baru. Nah, manusia sudah tanpa batas. Anak-anak bisa mengakses berita tanpa batas. Dulu nenek moyang kita pergi keluar pulau, sesuatu yang sangat jauh. Seiring dengan perkembangan waktu, ketika mesin-mesin sudah mulai ditemukan, hubungan antar pulau menjadi sangat mudah. Seiring perkembangan waktu, sistem komunikasi membuat jarak semakin pendek. Nah, sekarang dengan sistem virtual seperti ini, membuat tidak ada lagi jarak. Apa yang kita bicarakan bisa diikuti oleh kondisi-kondisi di mana orang berada tanpa harus berangkat kemana-mana. Nah, percepatan-percepatan dunia seperti ini, orang bisa kemanapun. Orang bisa melihat Afrika, orang bisa melihat Arab, orang bisa melihat Eropa, orang bisa melihat Cina, cukup berada di kamarnya masing-masing. Ini adalah dunia baru. Dunia di mana semua anak bangsa, anak negeri harus siap. Hanya satu yang tidak bisa dilewati dengan sembrono. Hanya satu yang tidak bisa dilewati dengan asal-asalan. Apa itu? Yaitu batas teritori negara. Di mana setiap anak bangsa ketika melewati batas negara, dia akan ditanya, kamu dari negara apa? Maka itulah batas terakhir dunia milenial. Penyakit tidak ada batasnya, sistem informasi nggak ada batasnya, ideologi nggak ada batasnya. Yang ada batasnya dan tersisa sekarang adalah batas teritori di mana manusia dengan fisiknya ketika melintasi batas negara, dia akan ditanya, kamu dari negara mana? Artinya teritori negara adalah batas milenial yang paling nyata dengan garis demarkasi antar negara, antar bangsa. Nah, dalam situasi seperti ini, maka kita semua dihadapkan pada satu keadaan di mana mengingatkan kembali bahwa kita punya bangsa, kita punya negara adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Nah,
Kita punya negara, kita punya bangsa. Kenapa kita disebut negara? Kenapa kita disebut bangsa? Karena kita mempunyai batas teritori, kita mempunyai struktur yang menjamin kehidupan sosiologi, antropologi di dalamnya. Sehingga apa yang difirmankan oleh Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Bahwa aku bikin kalian dulu itu laki-laki dan perempuan. Itu eranya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian aku bikin kalian berbangsa-bangsa. Kemudian aku bikin kalian bersuku-suku agar kalian saling pengertian. Nah, era-era terus berjalan. Ketika manusia masih laki-laki dan perempuan, eranya Nabi Adam. Itu adalah era perkenalan satu keluarga. Ketika kemudian di era para nabi selanjutnya, itu adalah perkenalan antar suku. Sampai kemudian suku-suku ini membentuk bangsa, mulai berkembang dan bertemu. Dengan dinamikanya masing-masing. Dalam sejarah-sejarah kaum muslimin dan sejarah-sejarah kaum yang lain, ada satu kesamaan. Di mana kesamaan itu adalah asal-usul manusia. Ada yang menyebut Adam, ada yang menyebut Hawa. Ada yang menyebut Adam, ada yang menyebut Eve. Akan tetapi kemudian perkembangan manusia nggak bisa dibendung. Ketika kemudian ada seorang nabi besar, namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim inilah yang akhirnya menurunkan klan besar dunia hari ini. Ada klan besar Eropa, ada klan besar Timur Tengah, ada klan-klan besar. Kenapa? Karena sebenarnya semua dunia sekarang adalah pengikut Nabi Ibrahim. Di mana ketika itu Nabi Ibrahim melahirkan dua anak yang luar biasa. Ada anak yang namanya Ishak, ada anak yang namanya Ismail. Anak Ishak melahirkan anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12. Yakub ini dikenal dengan nama Israel. Israel ini punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dari Bani Israel lahir agama besar yang dikeluarkan oleh agama Nabi Musa, namanya agama Yahudi, yang dikeluarkan oleh Nabi Isa namanya Nasrani. Ini adalah jalur besar dari agama Ibrahim yang bertahan di daerah Filistin atau di Baitul Maqdis, yang akhirnya kemudian Yahudi membangun sebuah bangsa dikenal dengan Israel, dan yang Nasrani membangun satu bangsa besar yang dikenal dengan nama Eropa hari ini, dengan pusat kotanya namanya Vatikan dengan pemimpin tertinggi namanya Paus. Dari garis Nabi Ismail melahirkan bangsa besar yang akhirnya melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpusat di Makkatul Mukarramah. Nah, ada bangsa besar lagi di India. Orang boleh berdebat, boleh tidak, tapi ada sesuatu yang perlu dipelajari. Di mana ada nama Ibrahim dikenal di dalam tradisi India. Mungkin bahasanya berbeda, tapi ada kesamaannya. Di Islam disebut Ibrahim, istrinya Sarah. Di dalam tradisi Yahudi Nasrani disebut Abraham, istrinya Sarah. Nah, di dalam tradisi Hindu, agama Hindu ada namanya Brahma. Brahma itu istrinya Saraswati. Jadi ada Saroh, ada Sarah, dan ada Saraswati. Hal ini adalah butuh satu penelitian yang sangat luar biasa kuat. Bahwa sesungguhnya manusia itu adalah satu rumpun yang akhirnya kemudian dipisahkan oleh batas teritori. Ada batas negara, ada batas bangsa. Dan sampai pada satu titik pertemuan antar anak bangsa mensepakati berdirinya sebuah negara. Nah, orang Arab akhirnya bersepakat, bangsa Arab, satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara. Bangsa Eropa, bangsa Arya bersepakat dalam satu bangsa, bersepakat dalam beberapa negara. Nah, Indonesia kebalikannya. Ada puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia.
maka perawatannya juga berbeda. Dari satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa bersepakat dalam satu negara. Nah, ketika bangsa-bangsa dibatasi oleh batas teritori, dan anak-anak milenial sudah melampaui batas bangsanya, anak-anak milenial sudah melampaui batas teritorinya, maka terkadang anak-anak ini tercerabut dari akar budaya dan akar bangsanya. Sehingga mudah diadu domba, mudah dicerai berai.